Kali ini kita akan membahas tentang cardiopulmonary resuscitation dan bagaimana modifikasinya pada pasien COVID-19. Saya, Made Ratna Safitri Indraswari dengan NIM 2002612117, dokter muda bagian KSM, Anestesiologi dan Terapi Intensif, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah Denpasar, periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. Baik, kita lanjut. Apakah yang dimaksud sebagai CPR atau cardiopulmonary resuscitation? Jadi, resusitasi jantung paru dalam bahasa Indonesianya adalah suatu rangkaian upaya penyelamatan pasien yang ditujukan untuk memberikan oksigenasi dan sirkulasi pada tubuh selama pasien itu henti jantung. Henti jantung merupakan suatu kondisi adanya permasalahan elektrikal pada jantung yang merupakan keadaan darurat medis dengan tidak ada atau tidak adekuatnya kontraksi ventrikel kiri jantung. Yang dengan seketika, kondisi ini bisa menyebabkan adanya kegagalan sirkulasi pada pasien. Nah, tidak adekuatnya kontraksi ventrikel kiri ini ditandai dengan adanya gambaran aritmia pada EKG dan tidak adanya sama sekali kontraksi itu biasanya pasien jatuh pada kondisi asistol. Nah, henti jantung ini bisa terjadi baik in hospital atau out hospital. Ternyata out hospital ini harus diberikan fokus yang lebih besar karena bagian besar kasus itu terjadi di luar rumah sakit, bahkan 80% terjadi di rumah. Dengan usia rata pasien itu 65 tahun dan didominasi oleh laki-laki. Namun dari keseluruhan total kejadian henti jantung, hanya 50% saja yang mendapatkan CPR dengan baik. Oleh karena itu penting sekali untuk melakukan penanganan awal pada pasien henti jantung. Kenapa? Karena kita bisa lihat adanya chance of survival pasien itu berubah seiring dengan perubahan menit sampai pasien itu mendapatkan bantuan defibrilasi. Jadi dari menit ke menit itu akan menurunkan chance survival pasien itu sebesar 10%. Dari menit ke-5 itu pasien sudah mengalami penurunan sebesar 50% untuk kemungkinan pasien itu bisa bertahan hidup. Nah, lalu siapa yang bisa melakukan pertolongan terhadap pasien dengan henti jantung? Jadi rescuer atau penolong itu bisa dari non-training atau yang sudah highly training. Jadi non-training ini penolong itu bisa memberikan pertolongan pada pasien dengan memberikan kompresi dada saja. Jadi dengan chest compression saja ini sudah sangat memberikan bantuan kepada pasien. Karena yang bisa kita lihat dari piramida ini, chest compression ini berada pada dasar dan memegang peranan yang sangat penting, dari proporsinya bisa kita lihat paling besar. Kemudian apabila highly training yang sudah akan menolong, itu bisa dengan rescue breath dan juga bisa dengan advanced life support seperti itu. Nah, lalu pada kondisi COVID-19 ini, apa yang menjadi fokus kita? Jadi fokus kita adalah yang pertama, kita bisa ketahui bahwa COVID-19 ini kan menyebar melalui aerosol dan juga droplet. Jadi kita harus mengurangi paparan terhadap penolong dengan cara menggunakan APD, seperti menggunakan masker ataupun kacamata seperti itu, dan juga pada petugas medis itu harus menggunakan APD yang lengkap. Dan juga kita harus membatasi jumlah personel yang melakukan kontak dengan pasien, karena aerosol ini bisa bertahan di udara sekitar pasien hampir 1 jam. Jadi dengan mengurangi jumlah personel, tentu kita bisa mengurangi jumlah paparan kepada orang yang akan menolong. Setelah itu, kita juga harus mengkomunikasikan bahwa pasien yang kita tolong ini adalah seorang yang statusnya COVID-19, seperti itu. Jadi bisa meningkatkan awareness pada penolong. Kemudian, prioritaskan juga strategi oksigenasi dan ventilasi dengan risiko aerosol yang rendah. Jadi dengan seal yang sangat rapat, kemudian menggunakan alat-alat yang tidak menyebabkan adanya kontak antara aerosol pasien dengan penolong. Ini biasanya dilakukan di rumah sakit dengan tindakan yang lebih advance. Kemudian, bagaimana kita bisa mempertimbangkan kelayakan untuk melakukan resusitasi pada pasien. Jadi kita bisa melihat apakah tujuan pertolongan yang kita lakukan pada pasien ini. Apabila memang risiko dan benefitnya itu lebih besar risikonya, maka kita bisa pertimbangkan untuk pengambilan keputusannya. Jadi bagaimana juga pasien ini kemungkinan bertahan hidupnya, seperti itu. Karena ini juga akan mengurangi paparan terhadap si penolong dan juga lingkungan sekitar. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melakukan langkah demi langkah melakukan penyelamatan pasien henti jantung, dimulai dari identifikasi pasien, kemudian mengaktifasi sistem darurat dengan meminta pertolongan, kemudian kita bisa melakukan CPR secara langsung dengan adekuat dan berkualitas, serta memberikan defibrillasi dengan AED, dan juga melakukan tindakan advance.
Lalu apa sebenarnya CPR yang berkualitas itu? Jadi CPR yang berkualitas harus memenuhi 5 kriteria ini. Yang pertama, kompresi dada yang dilakukan harus dengan kecepatan dengan rentang 100 sampai 120 kali per menit dan dengan kedalaman 5 sampai 6 cm. Ini dua ini sangat berkaitan karena ketika kecepatannya melebihi 120 kali per menit, maka ini akan mengurangi kualitas dengan menurunkan kedalaman. Jadi tindakan kompresi dada yang kita lakukan pada pasien ini tidak akan adekuat untuk menstimulasi jantungnya. Kemudian interupsi minimal kurang dari 10 detik, jadi dari pemeriksaan awal, kemudian pemberian bantuan napas, itu dengan rentang kurang dari 10 detik untuk menghentikan dari CPR-nya. Kemudian pastikan recoil maksimum itu harus ada antar kompresi. Jadi ini merupakan algoritma yang digunakan untuk pasien yang tersuspek atau terkonfirmasi COVID-19. Jadi ini diupdate pada bulan April 2020. Bisa dilihat bahwa apa yang kita sudah bahas tadi memang dimuat pada algoritma ini. Jadi untuk keamanan diri, kemudian keamanan pasien, dan juga yang paling penting adalah di bagian pemberian bantuan napas. Jadi sebenarnya bantuan napas itu diberikan dengan menggunakan alat. Jadi menggunakan alat dengan filter dan juga di-seal atau direkatkan dengan baik pada area hidung dan mulut pasien. Jadi tidak ada udara yang akan keluar dan terkontaminasi baik dari petugas penyelamat ataupun pasien itu sendiri. Kemudian barulah kita bisa melakukan tindakan CPR. Jadi CPR yang dilakukan adalah dengan melakukan 30 kali kompresi dan 2 kali bantuan napas dengan menggunakan sungkup yang disertai dengan filter dan juga di-seal dengan sangat erat atau kuat. Atau bisa diberikan dengan oksigenasi pasif dan tetap harus menggunakan sungkup. Jadi ini memang harus menggunakan alat pada pasien yang sudah terkonfirmasi atau kita suspek COVID. Sedangkan pada pasien yang tidak terkonfirmasi atau suspek COVID, maka langkah-langkah biasa dengan 30 kali kompresi dan 2 kali bantuan napas itu bisa dilakukan dengan mouth to mouth atau mouth to device, seperti itu. Barulah kita bisa menggunakan AED untuk memberikan defibrilasi pada pasien. Seperti itu. Nah, berikut ini adalah cara menggunakan AED. Jadi AED itu kita aktivasi, kemudian setelah itu kita tempelkan pads yang sudah disediakan. Dari AED-nya ada 2 pads yang kita letakkan pada dada dan juga di area bawah dada seperti gambar. Kemudian barulah AED akan menganalisis bagaimana ritme jantungnya, apakah shockable atau tidak. Barulah kita, kemudian apabila shockable, kita shock dan kita lanjutkan dengan kompresi dada berikutnya. Berikut ini adalah video bagaimana tata laksana kita melakukan bantuan hidup dasar sederhana di rumah apabila salah satu keluarga yang tersuspek COVID atau terkonfirmasi COVID-19 itu mengalami henti jantung. Langkah selanjutnya adalah penilaian respon pasien dengan cara memanggil pasien dan mengetuk bagian bahu. Bu, bangun Bu. Apabila pasien tidak respon, kita bisa yakinkan dengan melakukan pemeriksaan stimulasi nyeri pada bagian dada atau setinggi sternum, ataukah kita bisa tekan bagian atas mata seperti ini, atau di bagian pelipis atau temporomandibular joint. Pasien tidak respon, kita lanjut periksa nadi dan napas. Nadi yang kita periksa adalah nadi karotis yang di bagian leher. Apabila tidak ada, selanjutnya kita juga simultan kita periksa napas. Nah, pada pemeriksaan napas pasien yang terkonfirmasi atau suspek COVID, maka tidak boleh penolong itu mendekatkan wajah ke area wajah pasien. Yang kita lakukan hanyalah mendekatkan tangan seperti ini, dan kita rasakan hembusan napas pasien, atau kita juga bisa langsung melihat apakah ada pergerakan dada atau tidak. Apabila tidak ada, kita langsung memanggil salah satu anggota keluarga untuk bisa membantu memanggil ambulans, dan juga ingatkan bahwa ketika menginformasikan ke petugas ambulans, beritahukan bahwa pasien ini adalah pasien yang suspek atau terkonfirmasi COVID, sehingga kita bisa mengamankan juga petugas yang akan datang. Pemeriksaan sebelum kita melakukan RJP ini harus dilakukan maksimal dalam waktu 10 detik. Jadi semakin lama kita mengambil waktu untuk melakukan penilaian terhadap pasien, maka kita juga akan memperburuk kondisi pasien. Nah, setelah kita selesai melakukan pemeriksaan dan identifikasi serta meminta bantuan, maka kita akan memulai
langkah melakukan RJP. Pada pasien yang suspek atau terkonfirmasi COVID, maka pasien ini harus kita tutup area pernapasannya termasuk hidung dan mulut untuk menghindari aerosol yang keluar dari sistem pernapasan. Jadi bisa digunakan masker ataukah menggunakan kain seperti ini. Jadi kita pastikan bahwa tertutup seperti ini. Barulah kita melakukan kompresi. Bagaimana melakukan kompresi dada? Nah, untuk penyelamatan pasien dengan menggunakan kompresi dada, ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik yang sudah terlatih sebelumnya atau belum. Sama harus kita pastikan yang pertama adalah identifikasi tempat di mana akan kita letakkan tangan. Jadi, bisa secara mudah kita bagi 3 dada, kemudian kita letakkan di bagian sepertiga bawah. Jadi, kita letakkan di bagian yang paling bawah. Letakkan tumpuan pada basis tangan ini, terutama menggunakan tangan yang paling kuat atau yang dominan. Jadi apabila penolong adalah orang yang kinan, maka letakkan tangan kanan di bawah. Apabila kidal, maka boleh letakkan tangan kiri di bawah. Tangan satunya harus membentuk posisi seperti ini. Nah, nantinya posisi tangan dan tubuh pasien itu adalah 90 derajat seperti ini. Kemudian siku juga harus menumpu dengan kuat. Tidak ditekuk, kemudian kita bisa melakukan kompresi dengan cepat dan dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 30 kali kompresi. Apabila kemudian penolong tidak bisa melakukan bantuan napas, maka kompresi tetap dilanjutkan. Nah, setelah 5 siklus, maka kita bisa lanjutkan dengan pemeriksaan nadi dan juga napas pasien apakah sudah kembali atau belum. Apabila belum, kita lanjutkan lagi melakukan kompresi, dan apabila sudah kembali, maka pasien akan diposisikan pada posisi recovery. Nah, setelah pasien mengalami kembalinya napas dan nadi spontan atau return of spontaneous circulation, kita bisa posisikan pasien pada posisi recovery. Bagaimana melakukan posisi recovery? Kita miringkan pasien ke arah kanan seperti ini. Letakkan tangan kiri sebagai tumpuan kepala. Jadi kepala pasien akan dimiringkan dan tubuh pasien miring ke arah kanan. Seperti ini. Setelah pasien diposisikan pada posisi recovery seperti ini, maka kita juga harus tetap melakukan evaluasi terhadap nafas dan nadi pasien untuk memastikan bahwa pasien itu tidak kembali pada kondisi henti jantung yang sama, karena ini ada kemungkinan untuk berulang pada beberapa pasien. Kemudian kita tunggu sampai ada bantuan yang datang. Lalu ini bagaimana kita bisa melakukan konsiderasi untuk menghentikan resusitasi. Jadi resusitasi itu dihentikan apabila sudah ada yang namanya ROSC atau Return of Spontaneous Circulation. Kemudian sudah datang bantuan yang lebih advance atau yang lebih advance. Yang pertama, jadi sudah terjadi yang namanya ROSC atau Return of Spontaneous Circulation. Yang kedua, bantuan lebih lanjut itu sudah datang. Kemudian yang ketiga, penolong itu sudah tidak bisa lagi melakukan pertolongan oleh karena penolong itu kelelahan. Kemudian adanya kondisi di lingkungan yang kemudian membahayakan penolong. Dan juga kita bisa melihat apakah pasien ini memang sudah meninggal atau masih reliable untuk ditolong seperti itu. Jadi bisa dilihat bahwa ada beberapa ini yang harus dikonsiderasi ketika kita akan melanjutkan atau menghentikan suatu resusitasi. Selain itu, ada rule juga yang mengatur tentang bagaimana resusitasi itu dihentikan. Yang pertama, jadi henti jantung itu tidak ada saksi yang melihatnya. Kemudian yang kedua, tidak terjadi ROSC meskipun sudah dilakukan 3 kali siklus penuh CPR dengan bantuan AED. Kemudian yang ketiga, tidak ada AED yang diberikan kepada pasien, tidak ada shock yang diberikan seperti itu. Maka ketiga syarat ini apabila terpenuhi itu terminasi untuk RJP-nya bisa dihentikan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.